Zahra meletakkan cangkir teh kamomil di atas meja nakas di sisi tempat tidur Adrian. Uap tipisnya mengepul, membawa aroma menenangkan yang terasa kontras dengan ketegangan yang menggantung di udara kamar mereka. Adrian, suaminya, baru saja tiba di rumah pukul 11 malam. Pria berusia 31 tahun itu kini tengah membersihkan diri di kamar mandi, dan suara gemericik air menjadi satu-satunya musik latar di rumah besar yang sunyi ini. 5 tahun lalu, saat mereka pertama kali menempati rumah ini, setiap sudutnya terasa penuh tawa dan harapan. Zahra, yang kala itu masih seorang konsultan desain interior yang sedang naik daun, dengan penuh semangat menata setiap ruangan. Ia memilih sofa beludru berwarna zamrud, mengecat dinding dengan warna krem yang hangat, dan memastikan pencahayaan di setiap sudut menciptakan suasana yang nyaman. Ia rela meninggalkan karirnya yang cemerlang demi mewujudkan satu hal, sebuah rumah, sebuah surga kecil untuk Adrian, pria yang ia cintai. Adrian, seorang manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi ternama, adalah pusat dunianya. Namun surga itu kini terasa asing. Kehangatan yang dulu ia ciptakan seakan tersedot oleh pendingin ruangan yang berembus dingin. Zahra menatap sekeliling kamarnya. Semuanya masih sama. Sprei katun Mesir yang ia ganti 3 hari sekali. Lemari kayu jati tempat pakaian Adrian tersusun rapi sesuai warna. Bahkan foto pernikahan mereka di dinding, yang menampilkan senyum bahagia keduanya, masih tergantung di tempat yang sama. Tapi sesuatu yang fundamental telah hilang. Sesuatu yang tak kasat mata namun begitu menyesakkan. Jiwa dari rumah ini telah pergi, menyisakan cangkang kosong yang indah. Pintu kamar mandi terbuka. Adrian keluar dengan handuk melilit pinggangnya. Rambutnya yang basah meneteskan air ke lantai parket. Ia berjalan melewati Zahra tanpa sepatah kata pun, langsung menuju lemari pakaian. Tak ada lagi sapaan hangat. Tak ada lagi kecupan ringan di kening yang dulu selalu ia berikan setiap kali pulang kerja. "Aku siapkan teh untukmu, Mas," ucap Zahra, mencoba memecah kesunyian. Suaranya terdengar lebih lirih dari yang ia maksudkan. "Aku tidak minta," jawab Adrian singkat. Ia mengambil kaos oblong dan celana pendek, lalu memakainya dengan gerakan cepat. "Aku lelah sekali, mau langsung tidur." Hati Zahra mencelos. Lagi-lagi jawaban yang sama. Lelah, sibuk, banyak pikiran. Rangkaian alasan itu telah menjadi lagu pengantar tidur yang sumbang baginya selama 6 bulan terakhir. Dulu, selelah apapun Adrian, ia akan selalu meluangkan waktu untuk berbagi cerita. Tentang klien yang menyebalkan, tentang proyek baru yang menantang, atau sekadar tentang kemacetan lalu lintas yang ia hadapi di jalan. Zahra adalah pendengar setianya. Tempatnya menumpahkan segala keluh kesah. Kini, dinding di antara mereka terasa lebih tebal dan tinggi dari tembok manapun yang pernah dibangun oleh perusahaan Adrian. Adrian merebahkan diri di tempat tidur, membelakangi Zahra. Dalam hitungan detik, layar ponselnya menyala, menjadi satu-satunya sumber cahaya di sisi ranjangnya. Ibu jarinya bergerak lincah di atas layar. Sesekali senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang sudah lama tidak Zahra lihat ditujukan untuknya. "Mas, besok akhir pekan. Kita sudah lama tidak pergi berdua." Zahra mencoba lagi. Kali ini ia duduk di tepi ranjang, berharap bisa melihat wajah suaminya. "Aku ada janji. Ada pertemuan penting dengan investor dari luar kota," jawab Adrian, matanya tak beralih dari ponsel. "Di akhir pekan. Proyek ini tidak kenal hari libur. Zahra, kamu tidak akan mengerti," katanya dengan nada sedikit jengkel, seolah pertanyaan Zahra adalah sebuah gangguan. Zahra menelan ludah, merasakan kerongkongannya tercekat. Ia tidak akan mengerti. Tentu saja. Bagaimana ia bisa mengerti jika Adrian tak pernah lagi mau menjelaskan? Ia yang dulu selalu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan, kini dianggap tak lebih dari sekadar pengurus rumah yang tugasnya hanya memastikan kemeja suaminya licin dan makan malamnya tersedia. Keesokan paginya, aroma kopi dan nasi goreng memenuhi ruang makan. Zahra selalu bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan favorit Adrian. Namun, saat ia sedang menata meja, suara klakson mobil terdengar dari luar. Tak lama kemudian, Indira, ibu mertuanya,
masuk dengan senyum lebar yang tak pernah sampai ke matanya. Pagi, Zahra. Sedang siapkan sarapan untuk anakku. Ya? Rajin sekali menantuku ini. Sapanya. Kalimat itu terdengar seperti pujian. Namun nadanya menyiratkan hal lain. Seolah menjadi istri yang rajin adalah satu-satunya nilai yang Zahra miliki. Pagi, Bu. Silakan duduk. Ayo sarapan bersama. Ajak Zahra ramah. Indira duduk di kursi utama, tempat yang biasanya ia duduki seolah ia adalah ratu di rumah ini. Matanya mengamati setiap sudut dengan tatapan menilai. Rumahmu ini semakin bagus saja. Tentu saja, kamu punya banyak waktu luang untuk merawatnya. Beruntung sekali Adrian punya istri sepertimu. Lagi-lagi pujian bersayap itu. Zahra hanya tersenyum tipis. Adrian turun beberapa saat kemudian. Sudah rapi dengan kemeja polo dan celana jean. Wajahnya tampak cerah melihat ibunya. Ibu di sini? Pagi sekali. Sapa Adrian sambil mencium tangan Indira. Tentu saja. Ibu khawatir padamu. Kata Zahra semalam kamu pulang larut lagi. Kamu itu jangan terlalu memforsir diri, nanti sakit. Kata Indira dengan nada penuh kasih sayang yang dibuat-buat. Hanya beberapa pertemuan, Bu. Proyek besar. Jawab Adrian sambil mengambil piring. Nah, dengar itu, Zahra. Indira menoleh pada menantunya. Suamimu itu bekerja keras untuk masa depan kalian. Kamu sebagai istri harusnya mendukung penuh. Jangan banyak menuntut. Pastikan saja di rumah semuanya nyaman, agar Adrian betah dan tidak stres. Zahra merasa seperti ditampar. Ia bahkan belum mengatakan apa-apa pagi ini. Tapi ibu mertuanya seolah sudah tahu isi hatinya dan langsung mematahkannya sebelum sempat terucap. Ia hanya ingin waktu suaminya. Apakah itu tuntutan yang berlebihan? Selama sarapan, Adrian dan Indira asyik membicarakan kerabat jauh dan gosip keluarga besar mereka. Zahra hanya menjadi pendengar. Sesekali tersenyum atau mengangguk saat tatapan mereka tak sengaja mengarah padanya. Ia merasa seperti orang asing di meja makannya sendiri. Setelah sarapan, Adrian pamit pergi. Ia mencium kening ibunya dengan hangat, lalu hanya menepuk pundak Zahra sambil berkata, "Aku pergi dulu." Sepeninggal Adrian, Indira menatap Zahra dengan tatapan tajam. "Zahra, ibu mau bicara serius denganmu." Zahra mempersiapkan dirinya. "Iya, Bu." "Ibu lihat belakangan ini kamu murung. Ada masalah dengan Adrian? Jangan bilang kamu mulai mencurigai anakku yang tidak hanya karena dia sibuk bekerja." Lidah Zahra terasa keluh. Bagaimana Indira bisa tahu? "Bukan begitu, Bu. Saya hanya merasa." "Merasa apa?" "Merasa kesepian." Potong Indira cepat. "Itu risiko punya suami sukses. Seharusnya kamu bersyukur. Lihat di luar sana. Banyak perempuan yang ingin berada di posisimu. Punya suami mapan, rumah besar, tidak perlu bekerja. Kamu hanya perlu melayani Adrian dengan baik. Apa itu sulit?" "Saya selalu berusaha melayani Mas Adrian dengan baik, Bu." "Berusaha saja tidak cukup. Laki-laki itu, Zahra, seperti anak kecil. Mereka butuh perhatian, tapi juga butuh kebebasan. Kalau di rumah dikekang dan dicurigai terus, mereka akan cari angin segar di luar. Kamu paham maksud ibu, kan?" Kata Indira sambil menepuk punggung tangan Zahra. Sentuhannya terasa dingin. "Jangan sampai karena sikapmu yang terlalu cemburuan, kamu membuat Adrian tidak nyaman di rumahnya sendiri. Introspeksi diri. Mungkin ada yang kurang darimu." Kalimat terakhir itu bagaikan racun yang perlahan meresap ke dalam aliran darah Zahra. Mungkin ada yang kurang darinya. Mungkin ia yang terlalu membosankan. Mungkin ia sudah tidak menarik lagi. Pikiran-pikiran itu terus berputar di kepalanya sepanjang hari, membuatnya meragukan dirinya sendiri. Malam itu, saat Adrian pulang, Zahra mencoba berdandan lebih cantik. Ia mengenakan gaun yang dulu disukai Adrian dan memasak steak dengan saus jamur kesukaannya. Ia berharap bisa memperbaiki keadaan, bisa mengembalikan kehangatan yang hilang. Namun, Adrian lagi-lagi pulang larut. Ia masuk ke kamar saat Zahra sudah hampir tertidur.
Ia bahkan tidak menyadari penampilan baru Zahra atau aroma masakan yang masih samar tercium di udara. Ia hanya meletakkan jasnya, melonggarkan dasi, dan langsung menuju kamar mandi. Zahra duduk di ranjang, menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu. Rasa lelah yang luar biasa menjalari tubuhnya. Bukan lelah fisik, melainkan lelah batin. Lelah karena terus mencoba, lelah karena terus diabaikan, dan lelah karena merasa sendirian di dalam surganya yang kini terasa seperti neraka yang dingin dan sepi. Ia menatap bayangannya di cermin besar di seberang ranjang. Wanita di cermin itu tampak asing, dengan mata yang menyimpan kesedihan mendalam. Ia bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia harus bertahan dalam kepura-puraan ini? Malam itu, jarum jam sudah menunjuk pukul 1 dini hari. Hujan deras di luar membuat suasana semakin kelam. Zahra berbaring di tempat tidur, tetapi matanya tak bisa terpejam. Selimut tebal yang membalut tubuhnya tak mampu menghalau rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Dingin yang berasal dari kekosongan di sisi ranjangnya. Adrian belum pulang. Ponselnya pun tidak bisa dihubungi sejak sore tadi. Alasan terakhir yang ia berikan lewat pesan singkat adalah, "Ada masalah di proyek, mungkin pulang pagi. Jangan tunggu aku." Zahra sudah melewati berbagai fase emosi. Awalnya ia khawatir, takut terjadi sesuatu yang buruk pada Adrian di jalan. Kemudian berubah menjadi jengkel, karena ini bukan pertama kalinya Adrian menghilang tanpa kabar yang jelas. Dan akhirnya, yang tersisa hanyalah kehampaan. Perasaannya mati rasa. Ia sudah terlalu lelah untuk peduli. Ia mencoba memaksa matanya terpejam, berharap bisa lari ke alam mimpi. Tepat saat kesadarannya mulai mengambang, ia mendengar suara mobil Adrian memasuki garasi. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki pelan menaiki tangga. Zahra tetap pada posisinya, pura-pura tertidur. Ia tak punya energi untuk memulai pertengkaran yang ia tahu akan berakhir dengan jalan buntu. Pintu kamar terbuka, dan Adrian masuk dengan gerakan sepelan mungkin, seolah tak ingin membangunkannya. Adrian langsung masuk ke kamar mandi. Zahra mendengar suara air dari pancuran. Biasanya, Adrian akan langsung tidur jika pulang selarut ini. Kenapa malam ini ia mandi? Sebuah kecurigaan busuk mulai merayap di benaknya. Ia ingin menghilangkannya, tapi kecurigaan itu terasa begitu nyata. Saat itulah matanya menangkap sesuatu di atas meja nakas. Ponsel Adrian. Benda yang selalu dijaganya seperti nyawanya sendiri itu tergeletak begitu saja. Layarnya menghadap ke atas. Mungkin karena terlalu lelah, Adrian lupa akan kewaspadaannya. Zahra menahan napas. Jantungnya berdebar begitu kencang. Bunyinya seakan memenuhi seisi ruangan. Ini adalah kesempatannya. Kesempatan untuk mengakhiri semua pertanyaan yang selama ini menyiksanya. Atau justru kesempatan untuk membuktikan bahwa semua ketakutannya hanyalah paranoia. Dengan tangan gemetar, ia mengulurkan tangannya dan meraih ponsel itu. Benda dingin itu terasa berat di tangannya. Dan seolah menjawab doanya yang paling gelap, layar ponsel itu tiba-tiba menyala. Sebuah notifikasi muncul di bagian atas layar. Bukan dari grup kantor atau email pekerjaan. Notifikasi itu berasal dari sebuah aplikasi yang logonya berbentuk api berwarna merah. Di bawah logo itu, tertera sebuah nama, Fania. Pesan pratinjaunya hanya beberapa kata, namun cukup untuk membuat bumi di bawah Zahra serasa runtuh. "Makasih buat malam ini, sayang. Kamu luar biasa. Kapan kita bisa begini lagi?" Napas Zahra tercekat di tenggorokan. Udara di sekitarnya terasa menipis. Malam ini. Jadi ini, masalah di proyek, yang dimaksud Adrian. Tangan Zahra bergerak seolah memiliki pikirannya sendiri. Ia membuka kunci ponsel itu. Kata sandinya masih sama. Tanggal ulang tahun pernikahan mereka. Ironi yang begitu kejam. Jarinya yang gemetar membuka aplikasi itu. Di sana, sebuah dunia yang tak pernah ia ketahui terbentang di hadapannya. Percakapan antara Adrian dan Fania. Bukan hanya percakapan semalam, tapi berbulan-bulan. Penuh dengan panggilan sayang, emoji cium, dan kalimat-kalimat mesra yang membuat perutnya mual.
Adrian memuji Fania sebagai wanita yang penuh semangat dan ambisius. Kamu beda, kamu mengerti aku, tulis Adrian di salah satu pesan. Di pesan lain, Zahra menemukan kalimat yang menghancurkannya hingga menjadi debu. Istriku di rumah membosankan. Hidupnya hanya seputar dapur dan membereskan rumah. Aku butuh seseorang yang bisa mengimbangi energiku seperti kamu. Ada foto-foto yang mereka kirimkan untuk satu sama lain. Foto Fania dengan pose menggoda. Foto Adrian yang sedang tersenyum lebar di sebuah kafe yang tak pernah Zahra lihat sebelumnya. Mereka bahkan sudah merencanakan liburan akhir pekan ke sebuah resor di luar kota. Liburan yang seharusnya menjadi miliknya dan Adrian. Semua kebohongan Adrian selama ini terungkap jelas. Rapat hingga larut malam, pertemuan dengan klien di akhir pekan, perjalanan bisnis mendadak. Semuanya adalah Fania. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah. Isak tangisnya tertahan di kerongkongan, berubah menjadi guncangan hebat di bahunya. Rasa sakitnya begitu luar biasa, seolah ada tangan tak terlihat yang meremas jantungnya hingga hancur. Pengorbanannya, cintanya, kesetiaannya, semua terasa sia-sia. Ia merasa begitu bodoh, begitu naif. Pintu kamar mandi terbuka. Adrian keluar, tampak segar setelah mandi. Ia mengeringkan rambutnya dengan handuk, dan baru menyadari kehadiran Zahra yang duduk di tepi ranjang. Ia melihat ponselnya di tangan Zahra, dan wajahnya langsung pucat pasi. "Zahra, apa yang kamu lakukan?" tanyanya, suaranya terdengar panik. Zahra mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Matanya menatap Adrian dengan tatapan yang penuh luka, kecewa, dan amarah yang meluap-luap. Seharusnya aku yang bertanya. "Mas, apa yang sudah kamu lakukan di belakangku?" "Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan." Adrian mencoba mendekat. Tangannya terulur hendak merebut ponselnya. "Jelaskan apa?" Suara Zahra meninggi. Tak lagi peduli jika teriakannya terdengar ke seluruh rumah. "Jelaskan kalau istri di rumah ini membosankan? Jelaskan kalau kamu butuh angin segar di luar? Jelaskan tentang malam yang luar biasa dengan perempuan ini." Zahra melemparkan ponsel itu ke dada Adrian. Adrian tergagap. Itu hanya teman kantor. Kami hanya bercanda." "Bercanda?" Zahra tertawa. Tawa yang terdengar histeris dan penuh kepedihan. "Sejak kapan bercanda melibatkan hotel dan rencana liburan akhir pekan? Kamu anggap aku sebodoh itu, Mas?" Keributan mereka rupanya membangunkan Indira, yang kamar tamunya berada persis di seberang kamar mereka. Pintu kamar terbuka dan Indira masuk dengan wajah kesal karena tidurnya terganggu. "Ada apa ini ribut-ribut tengah malam begini? Kalian tidak malu didengar tetangga?" tegur Indira. "Tanya saja pada anak kesayangan ibu," seru Zahra. Emosinya sudah tak terkendali. "Tanya padanya siapa Fania." Indira menatap Adrian, lalu beralih ke Zahra dengan tatapan tidak suka. "Kenapa kamu berteriak pada suamimu seperti itu? Tidak punya sopan santun." Zahra yang sedang putus asa, mencari secercah dukungan dari ibu mertuanya. Ia pikir, sebagai sesama perempuan, Indira akan mengerti rasa sakitnya dikhianati. "Adrian selingkuh, Bu. Dia punya perempuan lain. Ini buktinya ada di ponselnya." Zahra berharap Indira akan terkejut, marah pada putranya, dan mungkin memeluknya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Indira menatap Zahra dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan. "Oh, jadi hanya karena masalah ini kamu membuat keributan seperti ini?" ucap Indira dengan nada dingin dan tenang yang mengerikan. Kepala Zahra serasa dihantam palu godam. "Hanya karena masalah ini? Laki-laki itu punya kebutuhan, Zahra," lanjut Indira, seolah sedang memberikan kuliah. "Kalau kebutuhannya di rumah tidak terpenuhi, wajar kalau dia mencarinya di luar. Daripada kamu berteriak-teriak tidak jelas, lebih baik kamu introspeksi diri. Apa yang kurang darimu sampai Adrian harus mencari perempuan lain? Mungkin kamu kurang bisa merawat diri. Mungkin kamu terlalu membosankan di ranjang.
Harusnya kamu salahkan dirimu sendiri dulu sebelum menyalahkan anakku. Dunia Zahra benar-benar berhenti berputar. Kata-kata itu lebih tajam dari pisau, lebih menyakitkan dari pengkhianatan Adrian. Wanita yang selama ini ia hormati, yang ia anggap sebagai ibunya sendiri, ternyata bukan hanya tahu, tapi juga merestui perselingkuhan ini. Ia bahkan menyalahkannya. Tiba-tiba, Zahra mengerti segalanya. Sindiran-sindiran halus Indira selama ini, pembelaannya yang membabi buta pada Adrian, semuanya adalah bagian dari sebuah konspirasi busuk untuk menyingkirkannya secara perlahan. Diapit oleh suami yang mengkhianatinya dan ibu mertua yang membencinya, Zahra merasa begitu kecil dan tak berdaya. Air matanya berhenti mengalir. Rasa sakitnya berubah menjadi amarah yang dingin. Ia menatap kedua orang itu bergantian. Wajah Adrian yang tampak lega karena mendapat pembelaan dari ibunya, dan wajah Indira yang penuh kemenangan. Malam itu, di dalam kamarnya sendiri, Zahra sadar bahwa ia sedang berperang sendirian. Dan ia bersumpah pada dirinya sendiri, ia tidak akan kalah dalam peperangan ini. Keesokan paginya, Zahra terbangun karena sinar matahari yang menyelinap masuk melalui celah gorden, bukan karena pelukan hangat Adrian. Sisi ranjang di sebelahnya dingin dan kosong. Adrian pasti sudah bangun lebih dulu dan berangkat kerja tanpa pamit. Sebuah kebiasaan baru yang kini terasa seperti sebuah anugerah. Pertengkaran semalam terasa seperti demam yang baru saja reda, menyisakan tubuh yang ngilu dan kepala yang pening. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Yang ada hanyalah kesunyian yang mencekik dan tatapan sinis Indira saat mereka tak sengaja berpapasan di dapur tadi subuh. Ibu mertuanya itu bersikap seolah Zahra adalah biang keladi dari semua keributan. Seorang istri histeris yang tidak tahu terima kasih. Zahra menyeret langkahnya ke kamar mandi. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang membengkak. Ia tampak seperti orang asing bagi dirinya sendiri. Wanita yang rapuh dan kalah. Tapi saat ia menatap lebih dalam ke matanya, ia melihat sesuatu yang lain. Di balik lapisan kesedihan yang tebal, ada sebersit api yang baru saja menyala. Kemarahan. Amarah yang dingin dan jernih. Semalam, mereka berdua telah menunjukkan wujud asli mereka. Dan sekarang, giliran Zahra yang akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ia bukan lagi istri naif yang bisa dibodohi dan diinjak-injak. Setelah membersihkan diri, ia mengenakan pakaian terbaiknya. Bukan gaun mewah, melainkan blus sederhana yang rapi dan celana bahan yang membuatnya tampak profesional. Ia menyapukan riasan tipis untuk menutupi jejak air matanya. Ia harus keluar dari rumah ini, dari sangkar emas yang pengap ini. Ia butuh udara, ia butuh sekutu. Ia mengambil tas tangannya, memasukkan dompet dan ponselnya, lalu berjalan ke lantai bawah. Indira sedang duduk di sofa ruang tengah sambil menonton acara gosip di televisi. Ia melirik Zahra dengan tajam. "Mau kemana kamu pagi-pagi sudah rapi begini?" tanyanya ketus. "Saya mau bertemu Gita, Bu." "Sudah lama kami tidak bertemu," jawab Zahra dengan suara yang ia usahakan setenang mungkin. "Temanmu itu lagi? Apa tidak ada kerjaan lain selain bergosip? Lebih baik kamu di rumah. Pikirkan bagaimana caranya memperbaiki kesalahanmu semalam," cibir Indira. Zahra tidak membalas. Ia hanya mengangguk sedikit, lalu berjalan keluar pintu tanpa menoleh lagi. Setiap langkah menjauhi rumah itu terasa seperti sebuah pembebasan. Di dalam mobilnya, ia menarik napas dalam-dalam untuk pertama kalinya hari itu. Udara pagi yang segar terasa memenuhi paru-parunya, membersihkan sedikit kepenatan di dadanya. Ia menyalakan mesin dan melajukan mobilnya menuju sebuah kafe di pusat kota, tempat ia berjanji untuk bertemu Gita. Gita sudah menunggunya di meja sudut. Sahabatnya sejak kuliah itu selalu menjadi sandarannya. Gita adalah wanita karir yang cerdas dan pragmatis. Sifatnya bertolak belakang dengan Zahra yang lebih perasa. Begitu melihat Zahra, Gita langsung berdiri dan memeluknya erat. "Aku sudah dengar dari suaramu di telepon semalam. Kamu tidak apa-apa?" tanya Gita. Matanya memancarkan kekhawatiran yang tulus. Zahra menggeleng. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya mengalir. Di hadapan Gita,
Ia tak perlu berpura-pura kuat. Ia menceritakan semuanya. Tentang notifikasi di ponsel Adrian, tentang pertengkaran hebat semalam, dan yang paling menyakitkan, tentang bagaimana Indira membelokkan pisau yang sudah ditancapkan Adrian tepat di jantungnya. Gita mendengarkan dengan sabar. Tangannya tak henti mengusap punggung Zahra. Wajahnya mengeras karena marah saat Zahra menceritakan perkataan Indira. Ular tua itu, desis Gita. Aku sudah bilang dari dulu, ibunya Adrian itu rubah berbulu domba. Sekarang, jangan menangis lagi. Air matamu terlalu berharga untuk bajingan seperti mereka. Kita harus susun rencana. Rencana apa, Git? Aku bingung. Aku hanya ingin pergi dari neraka itu. Isak Zahra. Pergi itu pasti. Tapi kamu tidak akan pergi dengan tangan kosong, kata Gita tegas. Kamu sudah mengorbankan karirmu, waktumu, dan seluruh hidupmu selama 5 tahun ini. Kamu berhak mendapatkan ganti rugi. Pesan di ponsel itu bukti yang bagus, tapi tidak cukup kuat. Kita butuh sesuatu yang tidak bisa mereka sangkal, terutama untuk urusan pembagian harta. Kita butuh bukti finansial. Pikiran Zahra langsung bekerja. Rekening bank. Kami punya rekening bersama. Selama ini Adrian yang mengaturnya, tapi aku punya akses ke internet bankingnya. Bagus. Senyum Gita mengembang. Itu langkah pertama. Nanti sepulang dari sini, buka rekening itu. Jangan lihat saldo akhirnya saja. Unduh semua laporan transaksi selama setahun terakhir. Cari nama perempuan itu. Fania. Cari transaksi di hotel, restoran mewah, toko perhiasan. Tandai semuanya. Simpan filenya di tempat yang aman. Tiba-tiba, Zahra merasa secercah harapan. Ia tidak lagi sendirian. Ada Gita yang membantunya berpikir jernih. Lalu apa lagi? Tanya Zahra. Suaranya kini lebih mantap. Langkah kedua. Lanjut Gita sambil mengeluarkan ponselnya. Kita butuh bukti visual. Sesuatu yang menunjukkan hubungan mereka. Dan yang terpenting, keterlibatan ibu mertuamu. Aku punya kenalan, seorang detektif swasta. Profesional dan bisa dipercaya. Dia bisa mengikuti Adrian dan mendapatkan foto-foto yang kita butuhkan. Zahra tertegun. Menyewa detektif swasta terasa seperti adegan di film-film. Apa itu tidak berlebihan? Tidak ada yang berlebihan kalau menyangkut masa depanmu. Zahr, anggap ini investasi. Kamu mau mereka menertawakanmu di belakang setelah kamu pergi dengan membawa beberapa potong pakaian saja? Tidak akan kubiarkan. Kamu harus mendapatkan setiap sen yang menjadi hakmu. Terutama aset yang berasal dari warisan orang tuamu sebelum kalian menikah. Nasihat Gita yang logis dan tajam itu seolah menyadarkan Zahra. Benar. Ini bukan lagi hanya tentang sakit hati, ini tentang keadilan. Ia mengangguk setuju. Sore itu, setelah pertemuan dengan detektif yang diatur oleh Gita, Zahra kembali ke rumahnya. Ia menyerahkan nama lengkap Fania yang ia temukan dari salah satu pesan di ponsel Adrian, beserta beberapa informasi lain yang ia ketahui. Sang detektif berjanji akan memberikan laporan pertamanya dalam beberapa hari. Memasuki rumah terasa seperti memasuki medan perang yang sedang dalam gencatan senjata. Hening dan penuh ketegangan. Adrian sudah pulang. Ia sedang duduk di ruang keluarga bersama Indira. Mereka berhenti bicara saat Zahra masuk. Zahra mengabaikan mereka dan langsung naik ke kamarnya. Ia mengunci pintu, menyalakan laptopnya, dan mulai bekerja. Dengan jantung berdebar, ia masuk ke akun internet banking mereka. Matanya menyusuri deretan angka dan keterangan transaksi. Dan di sanalah ia menemukannya. Jejak digital pengkhianatan Adrian. Transfer rutin setiap awal bulan ke rekening atas nama Fania Lestari dengan keterangan, uang saku. Pembayaran tagihan kartu kredit atas nama Fania. Belanja di butik-butik mewah yang tidak pernah ia masuki. Pembayaran di sebuah toko perhiasan ternama sebulan yang lalu, tepat di hari ulang tahun Fania. Tanggal yang ia ingat dari profil media sosial perempuan itu yang berhasil ia temukan. Dan yang paling menyakitkan, serangkaian pembayaran di sebuah restoran romantis dengan pemandangan kota, tempat yang dulu sering Zahra ajak untuk Adrian kunjungi,
namun selalu ditolak dengan alasan terlalu mahal atau tidak ada waktu. Setiap baris transaksi terasa seperti sayatan baru di hatinya. Ia bisa membayangkan Adrian dan Vania tertawa di restoran itu, menikmati makanan mahal yang dibeli dengan uang yang seharusnya menjadi tabungan masa depan mereka. Tangannya gemetar saat ia menyimpan semua laporan itu ke dalam sebuah flash disk yang ia sembunyikan di dasar kotak perhiasannya. Selama seminggu berikutnya, Zahra memainkan perannya dengan sempurna. Ia menjadi istri yang pendiam dan penurut. Ia memasak, membersihkan rumah, dan melayani Adrian seolah tidak ada yang terjadi. Ia menelan semua sindiran Indira dalam diam. Adrian dan Indira mengira mereka telah berhasil menaklukkannya, membuatnya kembali ke posisinya sebagai istri penurut yang tak berani membantah. Mereka tidak tahu, di balik keheningannya, Zahra sedang mengumpulkan amunisi. Tepat 1 minggu kemudian, sebuah email masuk ke ponsel Zahra. Dari sang detektif. Laporan awal terlampir. Dengan napas tertahan, ia membuka lampiran itu. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Di sana, dalam resolusi tinggi yang menyakitkan, terpampang puluhan foto. Foto Adrian menjemput Vania di sebuah lobi apartemen. Foto mereka bergandengan tangan di sebuah pusat perbelanjaan. Foto Adrian merangkul pinggang Vania saat mereka sedang menunggu lift. Kepalanya menunduk untuk membisikkan sesuatu yang membuat Vania tertawa genit. Zahra menggulir terus ke bawah, melewati foto-foto yang membuatnya mual. Lalu ia menemukannya. Bukti pamungkas. Serangkaian foto yang diambil di sebuah kafe outdoor yang mewah. Di sebuah meja, duduk 3 orang. Adrian, Vania, dan Indira. Mereka bertiga tampak begitu akrab. Indira sedang tertawa lebar sambil menepuk lengan Vania dengan penuh kasih sayang. Di foto lain, Indira terlihat sedang mengamati sebuah gelang yang melingkar di pergelangan tangan Vania. Gelang yang sama persis dengan yang dibeli Adrian dari toko perhiasan sebulan lalu. Itulah dia. Konfirmasi visual dari pengkhianatan paling keji yang pernah ia bayangkan. Ibu mertuanya tidak hanya tahu, ia adalah fasilitator. Ia adalah sutradara di balik drama menyakitkan ini. Zahra menutup laptopnya. Tak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah ketenangan yang aneh. Semua keraguannya hilang. Semua rasa bersalah yang coba ditanamkan Indira padanya lenyap tak berbekas. Kini ia memegang kebenaran di tangannya. Kebenaran yang akan ia gunakan untuk membakar jembatan di belakangnya. Dan memastikan mereka ikut merasakan panas apinya. Setelah melihat foto-foto dari detektif swasta itu, sesuatu di dalam diri Zahra berubah. Rasa sakit yang membakar itu perlahan mendingin, mengkristal menjadi sebongkah es yang tajam di dalam dadanya. Ia menyimpan semua foto itu ke dalam flash disk yang sama dengan laporan transaksi bank, menyembunyikannya dengan sangat baik. Bukti-bukti itu adalah kartu asnya, dan ia tidak akan memainkannya sebelum waktu yang tepat. Ia sadar, konfrontasi langsung yang meledak-ledak hanya akan memberikan kepuasan sesaat. Yang ia inginkan lebih dari itu. Ia menginginkan keadilan yang diperhitungkan dengan cermat. Ia harus memastikan sejauh mana level kemunafikan ibu mertuanya. Ia harus mendengar dari mulut Indira sendiri, tanpa paksaan, pembenaran atas tindakan kejinya. Ia butuh satu pengakuan terakhir sebelum ia benar-benar menghapus wanita itu dari hidupnya. Jadi, ia merancang sebuah ujian kecil, sebuah panggung sandiwara di mana Indira akan menjadi bintang utamanya tanpa ia sadari. Kesempatan itu datang 2 hari kemudian. Adrian sedang lembur lagi. Sebuah kebohongan yang kini terdengar menggelikan di telinga Zahra. Indira memutuskan untuk menginap, dengan alasan klise, menemani Zahra agar tidak sendirian. Padahal Zahra tahu, Indira hanya ingin mengawasinya. Malam itu, setelah makan malam yang hening, mereka duduk di ruang keluarga. Indira asyik dengan sinetron favoritnya, sementara Zahra berpura-pura membaca majalah. Zahra menarik napas dalam-dalam, lalu memulai aktingnya. Ia meletakkan majalah itu dan menghela napas panjang yang dibuat-buat, cukup keras untuk menarik perhatian Indira. "Kenapa kamu? Murung lagi?" tanya Indira. Matanya masih terpaku pada layar televisi. "Tidak apa-apa, Bu," jawab Zahra dengan suara lirih. Ia diam sejenak,
lalu melanjutkan. Saya hanya sedang kepikiran Gita. Kali ini Indira menoleh. Nama Gita tampaknya cukup menarik perhatiannya. Temanmu yang tidak ada kerjaan itu? Kenapa dia? Kasihan sekali dia, Bu. Zahra memulai ceritanya. Matanya ia buat berkaca-kaca. Kemarin dia menelepon saya sambil menangis. Ternyata, suaminya sudah lama selingkuh di belakangnya. Indira mengangkat alis. Tampak sedikit tertarik. Oh ya? Lalu? Yang membuat saya tidak habis pikir. Lanjut Zahra, suaranya bergetar. Ternyata ibu mertuanya tahu tentang perselingkuhan itu. Bukan hanya tahu, Bu, tapi malah mendukung. Ibu mertuanya sering mengajak selingkuhan anaknya itu jalan dan makan bersama. Katanya, selingkuhan anaknya itu jauh lebih baik dan lebih menyenangkan daripada Gita. Zahra mengamati ekspresi Indira dengan saksama. Tidak ada keterkejutan di wajah wanita itu. Yang ada hanyalah cibiran samar di sudut bibirnya. Lalu, apa yang aneh? Respons Indira begitu santai. Seolah hal itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Zahra berpura-pura terkejut. Aneh, Bu? Tentu saja aneh. Bagaimana bisa seorang ibu mertua setega itu pada menantunya sendiri? Indira tertawa kecil. Tawa yang meremehkan. Zahra, kamu ini memang masih polos sekali. Ya, dengar. Ibu mertuanya itu tidak salah. Mungkin dia hanya lebih realistis. Kalau anak laki-lakinya tidak bahagia dengan istrinya, apa dia harus diam saja? Tentu dia ingin anaknya mendapatkan yang terbaik. Setiap kata yang keluar dari mulut Indira adalah penegasan dari apa yang sudah Zahra ketahui. Namun mendengarnya secara langsung tetap terasa seperti tusukan jarum es. Tapi itu namanya perselingkuhan. Bu, itu salah, balas Zahra, mempertahankan perannya sebagai menantu yang naif. Salah atau benar itu relatif, kata Indira. Kini ia mematikan televisi dan memberikan perhatian penuh pada Zahra. Wajahnya menunjukkan ekspresi seolah ia akan memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga. Coba kamu pikir. Kenapa suami temanmu itu bisa sampai selingkuh? Pasti ada sebabnya. Dan biasanya, sebabnya itu ada pada istrinya sendiri. Mungkin temanmu itu, si Gita, tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Mungkin dia membosankan. Mungkin dia tidak bisa memberikan keturunan. Siapa yang tahu? Zahra menelan ludah. Tapi Gita itu istri yang baik, Bu. Dia sangat mencintai suaminya. Cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan pernikahan. Zahra, tandas Indira. Pernikahan itu butuh usaha. Usaha untuk tetap menarik di mata suami. Usaha untuk menyenangkan hatinya. Usaha untuk mengerti kebutuhannya. Kalau seorang istri gagal melakukan itu semua, jangan salahkan suaminya kalau matanya melirik ke perempuan lain yang bisa memberikan apa yang tidak ia dapatkan di rumah. Topeng Indira benar-benar telah lepas. Wanita di hadapannya bukanlah seorang ibu atau mertua, melainkan seorang pembela kepentingan putranya yang fanatik, yang rela menghalalkan segala cara. Jadi menurut ibu, teman saya Gita itu yang salah. Pancing Zahra lagi. Tentu saja. Jawab Indira tanpa ragu. Seharusnya dia berkaca. Kenapa suaminya bisa berpaling? Apa yang kurang darinya? Bukannya malah menangis dan mengadu kesana kemari seperti anak kecil. Itu hanya menunjukkan kalau dia perempuan yang lemah dan tidak punya kualitas. Kalau ibu jadi mertuanya, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Mencari calon pengganti yang lebih baik untuk anak ibu. Itu tugas seorang ibu, memastikan kebahagiaan anaknya. Cukup sudah. Zahra telah mendengar semua yang perlu ia dengar. Di balik kalimat, tugas seorang ibu, yang Zahra dengar adalah pembenaran atas kekejaman dan keegoisan. Indira tidak peduli pada institusi pernikahan, pada kesetiaan, atau pada perasaan menantunya. Satu-satunya yang penting baginya adalah kebahagiaan Adrian. Bahkan jika kebahagiaan itu dibangun di atas penderitaan orang lain. Zahra menundukkan kepalanya, menyembunyikan kilat dingin di matanya. Ia berpura-pura mengusap air mata. Iya, Bu. Kasihan sekali ya, Gita. Saya tidak tahu harus menasihatinya bagaimana. Nasihati dia untuk memperbaiki diri,
Atau terima saja nasibnya. Pungkas Indira dengan nada puas, merasa telah berhasil menceramahi Zahra. Ia kembali menyalakan televisi, menganggap percakapan mereka sudah selesai. Malam itu, Zahra tidak bisa tidur. Bukan karena sakit hati, tapi karena otaknya bekerja dengan sangat cepat. Sandiwara kecilnya telah berhasil dengan gemilang. Ia telah melihat isi kepala ibu mertuanya yang paling gelap. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan atau harapan. Keluarga ini sudah membusuk dari dalam. Rencananya kini semakin jelas. Ini bukan lagi sekadar gugatan cerai. Ini adalah sebuah operasi penyelamatan diri. Penyelamatan martabatnya, masa depannya, dan kewarasannya. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Ia tidak akan membiarkan narasi Indira yang menyalahkan korban menjadi kenyataan. Ia yang akan menulis akhir dari cerita ini. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan pelan menuju meja kerjanya. Ia membuka laptopnya dan mulai mengetik. Bukan surat cinta atau buku harian. Ia membuat daftar. Daftar aset yang harus ia amankan. Daftar langkah-langkah hukum yang harus ia ambil. Daftar rencana hidupnya setelah semua ini berakhir. Paris. Mimpi lamanya untuk membuka butik di kota mode itu tiba-tiba terasa begitu dekat, begitu nyata. Itu bukan lagi sekadar angan-angan, melainkan sebuah tujuan. Sebuah mercusuar yang akan memandunya keluar dari badai ini. Setelah merasa cukup, ia mengambil ponselnya. Ia tidak menelepon Gita untuk menangis. Panggilannya kali ini berbeda. "Halo, Gita?" Sapanya saat panggilannya tersambung. "Zahr? Kamu baik-baik saja? Kenapa belum tidur?" "Aku baik-baik saja." "Sangat baik," jawab Zahra. Suaranya terdengar tenang dan mantap, suara yang bahkan membuat dirinya sendiri terkejut. "Aku sudah dapat semua yang kubutuhkan." Pengakuan verbal dari mulut ularnya langsung. Terdengar helaan napas lega dari seberang. "Syukurlah. Lalu, apa sekarang?" "Sekarang, bantu aku siapkan langkah selanjutnya," kata Zahra. "Aku mau pergi dari sini. Dan aku mau memastikan mereka tidak mendapatkan apa-apa yang bukan hak mereka. Aku mau memulai hidup baru, Git. Jauh dari sini." Keheningan sejenak di ujung telepon. Lalu suara Gita kembali terdengar. Kali ini penuh dengan semangat. "Tentu saja. Katakan saja apa yang kamu butuhkan. Pengacara? Penasihat keuangan? Aku siapkan semuanya. Kita akan lalui ini bersama." Zahra menutup telepon dengan senyum tipis di bibirnya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasa memegang kendali atas hidupnya sendiri. Permainan sudah berakhir. Sekarang saatnya ia membalikan papan catur. Beberapa hari setelah percakapan teleponnya dengan Gita, suasana di rumah terasa seperti danau beku. Permukaannya tampak tenang. Namun di bawahnya ada arus berbahaya yang siap menarik siapapun ke dasar. Zahra bergerak seperti balerina di atas lapisan es tipis itu. Ia memasak, membersihkan, dan menata rumah dengan efisiensi robotik. Senyum tipis selalu terpasang di wajahnya. Senyum yang tidak pernah mencapai matanya. Ia adalah istri teladan di permukaan. Namun di dalam, ia adalah seorang jenderal yang sedang menyusun strategi perang di dalam benteng musuh. Setiap malam, setelah memastikan Adrian dan Indira, yang kini semakin sering menginap, sudah terlelap, ia akan menyalakan laptopnya di dalam gudang kecil yang remang-remang, bertukar email dengan pengacara yang direkomendasikan Gita, dan merapikan semua bukti digital ke dalam folder-folder terenkripsi. Keheningan Zahra rupanya membuat kedua lawannya gelisah. Mereka terbiasa dengan Zahra yang emosional atau setidaknya murung. Sikapnya yang tenang dan acuh tak acuh ini adalah variabel baru yang tidak mereka perhitungkan. Mereka mungkin mengira kebisuan ini adalah tanda kekalahan, sebuah penyerahan diri secara diam-diam. Dan mereka memutuskan, inilah saatnya untuk memberikan pukulan terakhir yang akan memastikan kemenangan mutlak mereka. Pukulan itu datang dalam bentuk sebuah panggilan telepon pada hari Rabu sore. Nama, ibu mertua, tertera di layar ponsel Zahra. Ia menarik napas sejenak, mempersiapkan dirinya, lalu menjawab dengan nada seramah mungkin. "Halo, Bu." "Zahra, sayang."
Suara Indira terdengar riang dan manis. Nada yang begitu palsu hingga membuat Zahra mual. Kamu sedang apa? Ibu punya kabar gembira. Oh, ya? Kabar apa, Bu? Tanya Zahra, memainkan perannya. Untuk merayakan proyek baru Adrian yang sukses, dan supaya suasana di rumah tidak tegang lagi, Ibu mau ajak kalian makan malam spesial besok malam. Di restoran Bintang Senja. Tempat favoritmu dulu, kan? Anggap saja ini permintaan maaf dari Adrian dan Ibu kalau beberapa waktu ini kami terlalu sibuk dan mungkin menyakiti perasaanmu, kata Indira. Rangkaian kalimatnya begitu mulus, penuh dengan kebohongan yang terpoles. Restoran Bintang Senja. Tempat di mana Adrian melamarnya 6 tahun lalu. Tempat yang menyimpan begitu banyak kenangan manis yang kini terasa seperti racun. Zahra mengerti sekarang. Indira tidak hanya ingin memperkenalkannya pada Fania, ia ingin melakukannya di tempat yang paling signifikan bagi Zahra. Ia ingin merusak kenangan indah itu, menimpanya dengan kenangan baru yang menyakitkan, memastikan Zahra hancur total. Sebuah kemarahan yang membara menyala di dada Zahra, namun ia berhasil menjaganya agar tidak meluap ke dalam suaranya. Wah, tentu saja, Bu. Ide yang bagus sekali. Terima kasih banyak atas perhatian Ibu. Nah, begitu dong, sahut Indira, terdengar puas karena umpannya ditelan mentah-mentah. Adrian juga sudah setuju. Besok jam 7 malam, ya. Kamu harus dandan yang paling cantik. Tunjukkan pada Adrian kalau kamu masih istri yang bisa ia banggakan. Pasti, Bu. Jawab Zahra. Panggilan itu pun berakhir. Zahra meletakkan ponselnya. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Jadi, inilah dia. Pertunjukan final mereka. Dan Zahra memutuskan. Ia tidak akan datang sebagai penonton yang pasrah. Ia akan datang sebagai kritikus yang akan memberikan ulasan paling pedas di akhir pertunjukan. Malam berikutnya, Zahra mempersiapkan dirinya seolah akan menghadiri sebuah upacara penobatan. Ia tidak memilih gaun-gaun manis berwarna pastel yang dulu disukai Adrian. Ia membuka bagian terdalam lemarinya dan mengeluarkan sebuah gaun yang sudah lama tak ia pakai. Gaun selutut berwarna merah marun, dengan potongan leher asimetris yang elegan dan tegas. Gaun itu ia beli dengan uangnya sendiri saat masih bekerja dulu. Gaun yang memancarkan kekuatan dan kemandirian. Ia duduk di depan meja rias dan mulai merias wajahnya dengan saksama. Setiap sapuan kuas terasa seperti ritual perang. Alas bedak untuk menutupi kelelahan, perona pipi untuk memberikan rona kehidupan, dan eyeliner hitam yang ia tarik sedikit lebih tajam dari biasanya untuk memberikan tatapan yang tak tergoyahkan. Terakhir, ia memulas bibirnya dengan lipstik berwarna senada dengan gaunnya. Saat ia menatap cermin, yang balas menatapnya bukanlah Zahra sang istri yang terluka, melainkan seorang wanita yang tahu persis apa yang ia inginkan dan tak akan ragu untuk mengambilnya. Ia mengambil sebuah tas genggam berwarna hitam pekat. Di dalamnya, selain ponsel dan dompet, ia menyelipkan sebuah benda kecil yang terasa berat oleh beban kebenaran. Flash disk berisi semua bukti pengkhianatan mereka. Itu adalah granatnya. Ia belum tahu kapan akan menarik pinnya. Tapi ia siap siaga. Ia tiba di restoran tepat waktu. Dari kejauhan, ia bisa melihat Adrian dan Indira sudah duduk di sebuah meja dengan pemandangan terbaik. Adrian tampak gelisah, terus-menerus melonggarkan kerah kemejanya. Sementara Indira tampak berseri-seri, melambaikan tangan dengan antusias saat melihat Zahra. Zahra, sini sayang. Kamu cantik sekali malam ini. Puji Indira saat Zahra tiba di meja. Pujian itu terdengar hampa. Terima kasih, Bu. Mas Adrian juga tampak rapi. Balas Zahra sambil melirik suaminya, yang hanya memberinya senyum kaku dan menghindari kontak mata. Suasana di meja terasa canggung. Zahra memesan minuman dan bersikap tenang, seolah ini adalah makan malam biasa. Ia membiarkan Indira mendominasi percakapan dengan celotehannya tentang betapa hebatnya Adrian di kantor. Setelah beberapa menit, Indira melihat ke arah pintu masuk restoran sambil tersenyum. Nah, sepertinya tamu istimewa kita sudah datang. Zahra mengikuti arah pandangannya. Dan di sanalah ia, Fania,
berjalan ke arah meja mereka dengan langkah yang dibuat-buat anggun. Ia mengenakan gaun mini berwarna emas yang berkilauan, terlalu mencolok untuk sebuah makan malam yang elegan. Riasannya tebal dan rambutnya ditata dengan gaya yang rumit. Ia tampak seperti seseorang yang berusaha terlalu keras untuk membuktikan sesuatu. "Selamat malam, Tante Indira, Mas Adrian," sapanya dengan suara manja. Ia sengaja mengabaikan keberadaan Zahra. "Fania, akhirnya kamu datang. Sini, duduk di sebelah Tante," kata Indira sambil menepuk kursi kosong di antara dirinya dan Adrian. Posisi yang strategis, yang secara efektif mengisolasi Zahra di seberang meja. "Zahra, kenalkan," lanjut Indira dengan senyum palsu. "Ini Fania, rekan bisnisnya Adrian yang sangat berbakat. Ibu sengaja mengundangnya malam ini agar kalian bisa saling kenal dan lebih akrab." Zahra menatap Fania lurus-lurus. Wanita itu akhirnya balas menatapnya dengan senyum penuh kemenangan yang tak disembunyikan. "Fania," katanya sambil mengulurkan tangan. Zahra menyambut uluran tangan itu. Genggamannya kuat dan singkat. "Zahra," balasnya. Suaranya datar tanpa emosi. Dan neraka pun dimulai. Makan malam itu adalah sebuah parade kekejaman psikologis yang diatur dengan rapi oleh Indira. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya adalah sebuah serangan terselubung. Adrian cerita, "Kamu itu sangat cerdas loh, Fania. Bisa menangani proyek besar sendirian. Hebat sekali untuk perempuan zaman sekarang," puji Indira sambil melirik Zahra. Tidak seperti kebanyakan perempuan yang lebih suka santai di rumah. Lama-lama otaknya jadi tumpul. Fania tertawa kecil. "Ah, Tante bisa saja. Saya hanya suka tantangan. Bagi saya, wanita itu harus mandiri dan punya pencapaian sendiri." Kemudian, Fania dengan sengaja mengangkat tangannya untuk membenahi rambutnya, memamerkan gelang emas yang sama persis seperti di foto sang detektif. "Oh iya, Mas Adrian, terima kasih banyak lo untuk hadiahnya kemarin. Klien dari Singapura suka sekali dengan presentasiku," katanya gelangnya membawa keberuntungan. Zahra memperhatikan bagaimana Adrian tersenyum canggung, sementara Indira menambahkan, "Tentu saja, Adrian itu memang paling tahu cara membuat partner kerjanya senang." Mereka terus berbicara, seolah Zahra adalah kursi kosong. Mereka membicarakan perjalanan bisnis keluar kota yang Zahra tahu adalah liburan romantis mereka. Mereka membahas renovasi apartemen Fania, yang Zahra tahu dibiayai oleh transfer rutin dari rekening bersama mereka. Setiap kata adalah garam yang ditaburkan di atas luka menganga. Namun, Zahra tidak menunjukkan reaksi yang mereka harapkan. Ia tidak menangis. Ia tidak marah. Ia tidak terlihat terluka. Ia makan steaknya dengan perlahan. Setiap potongan ia kunyah dengan tenang. Ia mendengarkan percakapan mereka dengan minat seorang ilmuwan yang sedang mengamati spesimen langka. Ia mencatat setiap kebohongan, setiap sindiran, setiap tatapan penuh konspirasi di antara mereka bertiga. Keheningannya yang dingin dan tatapannya yang tajam rupanya mulai membuat mereka tidak nyaman. Tawa mereka menjadi sedikit lebih kaku, dan senyum mereka tidak lagi selebar sebelumnya. Melihat rencananya tidak berjalan sesuai harapan, Indira memutuskan untuk melancarkan serangan terakhir. Setelah hidangan penutup disajikan, ia mengangkat gelas wine-nya. "Mari kita bersulang," katanya dengan suara lantang, menarik perhatian beberapa pengunjung di meja sekitar. "Untuk Adrian dan rekan bisnis barunya yang hebat, Fania. Semoga kerjasama ini membawa banyak kesuksesan, keuntungan, dan kebahagiaan untuk kita semua." Adrian dan Fania dengan cepat mengangkat gelas mereka. Bunyi denting ketiga gelas itu terdengar begitu nyaring di telinga Zahra. Itulah dia. Deklarasi kemenangan mereka. Mereka bersulang untuk kebahagiaan mereka di atas reruntuhan pernikahannya, di sebuah restoran yang menjadi saksi bisu awal dari kisah cintanya. Zahra hanya menatap mereka. Gelasnya tetap tak tersentuh di atas meja. Di dalam kepalanya yang dingin, ia mendengar suara pin granat yang baru saja ditarik. Setelah denting gelas itu mereda, keheningan yang aneh menyelimuti meja mereka. Adrian, Fania, dan Indira menatap Zahra, menunggu reaksinya. Mereka mungkin mengharapkan isak tangis,
Atau mungkin sebuah ledakan amarah yang histeris. Mereka menunggu Zahra hancur di hadapan mereka. Namun, yang mereka dapatkan adalah sesuatu yang sama sekali di luar dugaan. Zahra dengan sangat perlahan dan sengaja meletakkan serbet kainnya di atas meja. Kemudian, ia mengambil gelas minumnya, bukan gelas wine, melainkan gelas air putih. Ia mengangkatnya sedikit, seolah ikut bersulang. Makan malam yang sangat mencerahkan, ucapnya. Suaranya tenang namun membelah keheningan seperti bilah pisau. Senyum tipis yang dingin terukir di bibirnya yang berwarna merah marun. Terima kasih sudah mengundang saya, Bu. Rasanya benar-benar seperti menonton sebuah pertunjukan sirkus yang direncanakan dengan sangat baik. Wajah Indira langsung menegang. Senyum kemenangannya memudar. Apa maksudmu, Zahra? Zahra mengabaikan pertanyaan itu. Tatapannya kini beralih lurus ke arah Fania, yang mulai terlihat gelisah di kursinya. Fania, kan? Kata Zahra. Saya harus akui, selera fashion kamu cukup berani. Dan gelang itu, sangat cocok di tanganmu. Pasti harganya mahal. Kalau tidak salah, harganya sama persis dengan jumlah tagihan dari butik perhiasan, mahkota, bulan lalu, yang kebetulan dibayar dari rekening bersama kami. Wajah Fania yang tadi merona karena pujian palsu, kini berubah pucat pasi. Ia secara refleks menarik tangannya ke bawah meja, seolah ingin menyembunyikan gelang itu. Adrian tersedak air liurnya sendiri. Matanya membelalak ngeri. Zahra kemudian mengalihkan pandangannya pada suaminya. Tatapannya menusuk tajam, membuat Adrian semakin terpojok di kursinya. Dan perjalanan bisnis ke resor di puncak akhir pekan lalu sepertinya sangat produktif. Ya, Mas. Aku yakin presentasi untuk kliennya pasti berjalan lancar sekali di kamar hotel nomor 308. Sayang sekali aku belum sempat melihat laporan keuangannya. Tapi jangan khawatir, aku sudah melihat foto-fotonya dengan sangat jelas. Rahang Adrian jatuh terbuka. Ia menatap Zahra dengan tatapan tak percaya, seolah baru saja melihat hantu. Bagaimana Zahra bisa tahu nomor kamarnya? Kepanikan mulai terlihat jelas di matanya. Akhirnya, Zahra memutar kepalanya perlahan, menghadapkan pandangannya pada sang sutradara utama, Indira. Dan Ibu. Ucap Zahra. Nadanya kini berubah menjadi sangat dingin. Ibu benar-benar aktris dan sutradara yang luar biasa. Mungkin ibu harus mempertimbangkan karir di dunia perfilman. Akting ibu sebagai mertua yang penuh perhatian hampir saja meyakinkanku. Terutama saat adegan makan siang akrab dengan calon menantu baru di Cafe La Villette 2 minggu lalu. Pengambilan gambarnya sangat bagus, Bu. Cahayanya pas sekali. Saat itu juga, dunia di sekitar meja itu seolah runtuh. Fania tampak seperti ingin ditelan bumi. Adrian gemetar, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Dan Indira, wajahnya yang tadi penuh keangkuhan kini berubah menjadi topeng kemarahan yang mengerikan. Rencananya tidak hanya gagal, tapi meledak tepat di wajahnya. Beraninya kamu, desis Indira. Suaranya bergetar karena amarah yang tertahan. Kamu menyewa orang untuk memata-matai kami. Saya tidak perlu memata-matai orang yang berkhianat secara terang-terangan, Bu, balas Zahra dengan tenang. Kalian hanya terlalu bodoh dan ceroboh, meninggalkan jejak di mana-mana. Kalian meremehkan saya. Kalian pikir saya akan diam saja dan menangis di pojokan seperti yang selalu ibu katakan tentang perempuan lemah. Kalian salah besar. Zahra berdiri dari kursinya. Gerakannya anggun dan penuh percaya diri. Ia kini menjulang di hadapan mereka, memegang semua kendali. Saya rasa, perkenalannya sudah cukup. Saya sudah mengenal kalian semua dengan sangat baik sekarang. Lebih baik dari yang pernah saya bayangkan. Ia mengambil tas genggamnya. Untuk sesaat, Indira dan Adrian mengira ia akan mengeluarkan bukti-bukti yang ia sebutkan. Namun, Zahra hanya mengeluarkan kunci mobil dan ponselnya. Adrian, katanya, kini menyebut nama suaminya tanpa panggilan, Mas, untuk pertama kalinya. Pengacaraku, Ibu Sinta Amelia, akan menghubungimu besok pagi. Pastikan kamu menjawab teleponnya.
Surat gugatan cerai dan semua berkas pendukungnya sudah siap. Pastikan kamu dan ibumu tidak mengusikku lagi mulai detik ini. Rumah itu, atas nama saya. Kalian punya waktu 24 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi kalian sebelum saya menyuruh petugas keamanan untuk mengusir kalian. Ini adalah pukulan terakhir yang tidak mereka duga. Rumah itu memang merupakan harta warisan dari orang tua Zahra sebelum ia menikah. Sebuah fakta hukum yang selama ini mereka abaikan. Kamu tidak bisa melakukan ini, pekik Indira. Akhirnya kehilangan kontrol. Zahra menatap ibu mertuanya untuk terakhir kalinya. Saya bisa, dan saya sudah melakukannya. Ia berbalik untuk pergi. Langkahnya mantap dan tidak ragu-ragu. Kamu akan menyesal, Zahra. Kamu akan menyesal telah melawan kami. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Teriak Indira. Suaranya yang melengking membuat seluruh restoran menoleh ke arah mereka. Zahra berhenti di ambang pintu keluar. Ia tidak menoleh sepenuhnya. Hanya sedikit memiringkan kepalanya ke belakang. Dengan senyum tipis yang sama sekali tidak menunjukkan penyesalan, ia mengucapkan kalimat terakhirnya di hadapan mereka. Oh, tidak, Bu. Katanya dengan suara yang jelas dan bisa didengar oleh meja-meja terdekat. Penyesalan adalah sebuah kemewahan. Dan mulai malam ini, kemewahan itu hanya akan kalian nikmati bertiga. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah keluar dari restoran. Suara hak sepatunya yang beradu dengan lantai marmer terdengar seperti ketukan palu hakim yang menjatuhkan vonis. Ia tidak lari. Ia berjalan dengan keanggunan seorang ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya, meninggalkan 3 orang terdakwa di tengah runtuhan makan malam mahal mereka, di bawah tatapan puluhan pasang mata yang menghakimi. Udara malam yang sejuk menyambutnya di luar, terasa seperti embusan kebebasan pertama yang ia hirup setelah sekian lama terkurung. Perang baru saja dimulai, dan ia tahu, ia baru saja memenangkan pertempuran pertamanya. Zahra terbangun di kamar hotel bintang 5 keesokan paginya. Ia sengaja tidak pulang ke rumah semalam. Setelah meninggalkan restoran, ia langsung menuju hotel yang sudah ia pesan sebelumnya, sebuah langkah preventif yang disarankan oleh Gita. Ia tidak mau lagi menghirup udara yang sama dengan Adrian dan Indira. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidur nyenyak tanpa mimpi. Tidak ada kecemasan, tidak ada tangis tertahan, hanya kelelapan yang damai. Ia merasa ringan, seolah beban seberat ratusan kilogram telah terangkat dari pundaknya. Ia memesan sarapan ke kamarnya dan makan dengan tenang sambil menatap pemandangan kota dari jendela besar. Pukul 9 pagi, tepat seperti yang dijanjikan, ponselnya berdering. Nama, Ibu Sinta Amelia, muncul di layar. Selamat pagi, Bu Zahra. Sapa suara yang tenang dan profesional di seberang. Pagi, Bu Sinta. Jawab Zahra, suaranya mantap. Saya sudah menghubungi pengacara Bapak Adrian Pratama tadi pagi. Seperti yang kita duga, mereka terkejut. Namun setelah saya mengirimkan salinan digital dari beberapa bukti kunci yang kita miliki, foto-foto dan beberapa lembar laporan transaksi bank, nada bicara mereka langsung berubah. Saya tegaskan posisi kita. Kita tidak akan bernegosiasi. Gugatan ini akan berjalan cepat dan efisien. Bapak Adrian hanya perlu menandatangani surat persetujuan pembagian harta yang sudah kita siapkan, atau kita akan melanjutkan ke pengadilan dengan semua bukti yang ada, yang tentunya tidak akan baik untuk reputasi beliau. Zahra mendengarkan dengan saksama. Bagaimana dengan rumah? Sudah saya urus. Saya sudah mengirimkan salinan akta kepemilikan rumah beserta perjanjian pranikah kita kepada mereka. Secara hukum, mereka tidak punya hak sama sekali atas properti tersebut. Saya sudah memberikan tenggat waktu yang Ibu minta, 24 jam. Terhitung sejak tadi malam. Jadi, mereka harus sudah keluar sebelum pukul 7 malam ini. Bagus, kata Zahra. Saya tidak mau bertemu mereka lagi. Sama sekali. Saya mengerti. Sahabat Ibu, Bu Gita, sudah menawarkan diri untuk berada di lokasi nanti sore untuk mengawasi prosesnya dan mengambil kunci. Apakah Ibu setuju? Sangat setuju. Tolong sampaikan terima kasih saya pada Gita. Setelah panggilan berakhir, Zahra merasa lega luar biasa. Semuanya berjalan sesuai rencana.
Ia menyerahkan semua urusan hukum pada ahlinya, membebaskan pikirannya untuk fokus pada langkah selanjutnya. Ia menghabiskan sisa pagi itu dengan menghubungi bank untuk memblokir akses Adrian ke rekening bersama, lalu menelepon penasihat keuangannya untuk mulai memisahkan dan mengamankan aset-aset atas namanya. Setiap panggilan telepon adalah satu langkah menjauh dari masa lalunya. Sementara itu, di rumah yang sebentar lagi bukan lagi milik mereka, suasana seperti di kapal yang akan karam. Adrian dan Indira baru saja menerima telepon dari pengacara mereka. Wajah Adrian pucat seperti mayat, sementara Indira mondar-mandir di ruang tengah seperti singa yang terkurung, melontarkan sumpah serapah yang ditujukan pada Zahra. Dasar perempuan licik. Ular. Beraninya dia melakukan ini pada kita. Raung Indira. Sudah, Bu. Cukup, bentak Adrian. Sebuah hal yang jarang sekali ia lakukan pada ibunya. Ia tampak frustrasi dan putus asa. Pengacaraku bilang kita tidak punya pilihan. Bukti-bukti itu, foto-foto itu, kalau sampai tersebar, karirku bisa hancur. Klien-klienku akan pergi. Lalu kamu akan menyerah begitu saja? Memberikan semua yang sudah kita bangun padanya. Apa yang kita bangun, Bu? Adrian tertawa getir. Rumah ini miliknya. Sebagian besar modal usahaku dulu juga berasal dari tabungannya. Aku tidak punya apa-apa tanpa dia. Pengakuan itu keluar dari mulutnya seperti racun, terasa pahit dan menyakitkan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa bergantungnya ia pada wanita yang telah ia sia-siakan. Rasa panik mulai menjalari mereka. Mereka mulai mengemasi barang-barang dengan tergesa-gesa. Bukan lagi memilih barang berharga, melainkan mengambil apa saja yang bisa mereka bawa. Kemewahan dan ketenangan rumah itu kini terasa mengejek mereka. Lukisan-lukisan mahal, perabotan impor, semua itu adalah milik Zahra. Mereka hanya bisa membawa pakaian dan kenangan pahit. Sore harinya, tepat pukul 5, Gita tiba. Ia datang tidak sendirian, melainkan bersama 2 orang petugas keamanan berbadan tegap. Ia tidak masuk ke dalam rumah. Ia hanya berdiri di teras dengan tangan bersedekap. Matanya yang tajam mengawasi setiap kotak yang diangkut ke dalam mobil box kecil yang mereka sewa. Kehadirannya yang dingin dan profesional membuat Adrian dan Indira tidak bisa berbuat banyak selain mempercepat proses pengepakan. Tidak ada drama, tidak ada teriakan. Hanya suara selotip, gesekan kardus, dan martabat yang terkikis. Setelah mobil box itu penuh dan siap berangkat, Adrian mendekati Gita. Wajahnya tampak memelas. Gita, tolong. Aku perlu bicara dengan Zahra. Aku mau minta maaf. Gita menatapnya dingin. Sudah terlambat untuk itu, Adrian. Zahra sedang sibuk membangun kembali hidup yang sudah kamu hancurkan. Dia tidak punya waktu untuk permintaan maafmu yang tidak tulus. Indira, yang mendengar itu, menghampiri dengan wajah penuh amarah. Kamu sama saja seperti temanmu itu. Sama-sama perempuan tidak punya hati. Gita hanya tersenyum tipis. Hati kami masih ada, Bu. Hanya saja, kami sudah belajar untuk tidak memberikannya pada orang yang tidak pantas. Sekarang, kuncinya. Dengan tangan gemetar karena marah, Indira melempar kunci rumah itu ke lantai. Salah satu petugas keamanan dengan sigap mengambilnya dan menyerahkannya pada Gita. Tanpa sepatah kata pun lagi, Gita berbalik dan masuk ke mobilnya. Adrian dan Indira hanya bisa menatap nanar pintu rumah mewah yang kini tertutup rapat untuk mereka selamanya. Mereka harus pergi ke sebuah apartemen sewaan kecil di pinggir kota. Satu-satunya tempat yang bisa mereka dapatkan dalam waktu singkat. Kejatuhan mereka baru saja dimulai. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari yang dibayangkan. Pengacara Adrian, melihat posisi kliennya yang sangat lemah, menasihatinya untuk tidak melawan. Menandatangani surat persetujuan adalah satu-satunya cara untuk menghindari skandal publik. Dalam waktu kurang dari sebulan, Palu. Hakim diketuk. Zahra dan Adrian resmi bercerai. Zahra mendapatkan kembali semua aset pranikahnya, ditambah sebagian besar harta bersama yang berhasil ia buktikan berasal dari uangnya. Adrian hanya tersisa dengan saham perusahaannya yang nilainya mulai merosot dan utang kartu kredit atas nama Fania yang membengkak.
Zahra tidak menghadiri sidang putusan. Ia hanya menerima kabar dari Sinta melalui telepon. Tidak ada rasa kemenangan yang meluap-luap. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan yang dalam dan tuntas. Sebuah babak dalam hidupnya telah benar-benar berakhir. Malam itu, ia kembali ke rumahnya untuk pertama kali. Rumah itu terasa berbeda. Lebih luas, lebih tenang. Tidak ada lagi energi negatif yang menyesakkan. Ia berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, menyentuh perabotan yang pernah menjadi saksi bisu penderitaannya. Tapi kini, benda-benda itu terasa netral. Mereka hanyalah benda. Ia memutuskan untuk merombak total rumah itu. Ia menyewa kontraktor keesokan harinya, meminta mereka untuk mengecat ulang semua dinding, mengganti beberapa perabotan, dan mengubah kamar tidur utama yang dulu ia tempati bersama Adrian menjadi studio desain pribadinya. Ia ingin menghapus semua jejak masa lalunya. Beberapa minggu kemudian, semua urusan di Jakarta selesai. Rumahnya sudah mulai direnovasi dan ia sudah menunjuk agen untuk menyewakannya. Uangnya sudah aman di rekening pribadinya. Ia menjual mobil dan semua barang mewah yang pernah diberikan Adrian, mengubahnya menjadi uang tunai. Ia tidak ingin menyimpan apapun yang bisa mengingatkannya pada kehidupan lamanya. Malam sebelum keberangkatannya, ia duduk di lantai studio barunya yang masih kosong. Hanya ada satu koper besar dan satu tas ransel di sisinya. Gita duduk di sebelahnya, membawakannya sekotak pizza dan 2 kaleng soda. Jadi, ini benar-benar terjadi, ya? Kamu akan menjadi seorang Parisian, kata Gita sambil tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Ini harus terjadi, Git, jawab Zahra. Aku butuh awal yang baru. Di tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenalku, di mana aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku akan sangat merindukanmu. Kita akan video call setiap hari, janji Zahra sambil memeluk sahabatnya. Terima kasih untuk semuanya. Aku tidak akan bisa melewati ini tanpamu. Kamu yang kuat, Zahr. Aku hanya menyalakan korek api, tapi kamu yang berani berjalan melewati kobaran apinya, balas Gita. Mereka menghabiskan malam itu dengan mengobrol dan tertawa, mengenang masa-masa kuliah mereka yang penuh mimpi. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi pembicaraan tentang Adrian. Malam itu adalah tentang persahabatan dan masa depan. Keesokan harinya di bandara, setelah melakukan check-in, Zahra menatap papan keberangkatan. Di sana tertera tujuannya, Paris, Charles de Gaulle. Jantungnya berdebar kencang, campuran antara gugup dan antusiasme yang meluap. Ia memegang paspor dan tiket sekali jalan di tangannya. Tiket menuju kehidupan barunya. Ia memeluk Gita untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan berjalan mantap menuju gerbang keberangkatan, tanpa menoleh ke belakang. Setiap langkahnya terasa pasti, membawanya semakin jauh dari puing-puing kehidupannya yang lama dan semakin dekat dengan cakrawala baru yang menantinya. Zahra melangkah keluar dari Bandara Charles de Gaulle dan langsung disambut oleh udara sejuk awal musim gugur di Paris. Udara itu terasa berbeda, membawa aroma roti yang baru dipanggang, parfum yang samar, dan janji akan sesuatu yang baru. Selama beberapa saat, ia hanya berdiri di trotoar yang ramai, membiarkan hiruk-pikuk kota itu menyelimutinya. Suara sirine polisi yang khas, klakson mobil yang tidak sabaran, dan percakapan dalam bahasa Prancis yang terdengar seperti musik di telinganya. Semuanya terasa begitu hidup, kontras sekali dengan kesunyian yang mencekam di rumahnya beberapa bulan terakhir. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Zahra merasa benar-benar sendirian, namun ia tidak merasa kesepian. Ini adalah kesendirian yang membebaskan. Tidak ada yang mengenalnya di sini. Ia bukan lagi istri Adrian atau menantu Indira. Ia hanyalah Zahra, seorang wanita dengan satu koper besar dan sebuah mimpi yang baru saja ia putuskan untuk ia kejar dengan segenap jiwa. Minggu pertama di Paris adalah sebuah tantangan. Ia tinggal di sebuah hotel kecil yang nyaman di arondisemen ke-6 sambil berburu apartemen. Ia harus beradaptasi dengan sistem transportasi metro yang rumit, belajar memesan kopi tanpa terdengar seperti turis yang kebingungan, dan membiasakan diri dengan toko-toko yang tutup di sore hari. Ada saat-saat di mana ia merasa sedikit kewalahan,
Duduk sendirian di apartemen sewaan sementaranya sambil makan malam dengan sepotong baget dan keju. Namun, setiap kali keraguan itu muncul, ia akan memaksa dirinya keluar, berjalan tanpa tujuan di sepanjang tepi sungai Seine, mengagumi arsitektur kuno, dan mengamati bagaimana orang-orang Paris menikmati hidup mereka dengan santai di kafe-kafe trotoar. Pemandangan itu memberinya kekuatan. Akhirnya, ia menemukan sebuah apartemen kecil yang menawan di Le Marais, sebuah distrik yang terkenal dengan jalan-jalan batunya yang sempit, butik-butik independen, dan galeri seni. Apartemen itu berada di lantai 4 sebuah gedung tua tanpa lift, tapi memiliki jendela-jendela besar yang menghadap ke halaman dalam yang tenang dan langit-langit yang tinggi. Ia jatuh cinta pada tempat itu pada pandangan pertama. Ia mengisinya dengan perabotan bekas yang ia temukan di Pasar Loak, memberinya sentuhan personal yang hangat. Apartemen itu adalah kanvas kosong pertamanya, dan ia melukisnya dengan warna-warni harapannya. 2 minggu setelah kedatangannya, Zahra memulai babak baru dalam pendidikannya. Ia mendaftar di sebuah program diploma intensif selama setahun di salah satu sekolah mode dan bisnis paling bergengsi di Paris. Kelasnya diisi oleh orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Semuanya memiliki gairah yang sama. Awalnya ia merasa sedikit terintimidasi. Ia adalah salah satu siswa tertua di kelasnya, dan sudah bertahun-tahun ia tidak menyentuh buku pelajaran. Namun, rasa mindernya dengan cepat menguap. Gairahnya terhadap desain dan bisnis yang selama ini terpendam, kini meledak. Ia menyerap setiap pelajaran seperti spons. Dari manajemen merek mewah, strategi pemasaran digital, hingga sejarah adibusana. Otaknya yang dulu terasa tumpul karena rutinitas rumah tangga, kini bekerja dengan sangat tajam. Ia sering menjadi orang terakhir yang meninggalkan perpustakaan, tenggelam dalam riset dan tugas-tugasnya. Ia menemukan kembali bagian dari dirinya yang telah lama hilang. Zahra yang ambisius, cerdas, dan penuh ide. Ia juga mulai membangun jaringan pertemanan yang baru. Bukan lagi lingkaran sosial palsu yang diatur oleh status suaminya, melainkan hubungan yang tulus berdasarkan minat dan rasa hormat yang sama. Ada Sofia, seorang gadis bersemangat dari Italia yang ahli dalam tekstil. Ada Kenji, seorang desainer grafis pendiam dari Jepang yang memiliki mata yang luar biasa untuk detail. Dan ada Madame Dubois, salah satu instrukturnya, seorang wanita parubaya yang cik dan sangat dihormati di industri mode Paris. Madame Dubois melihat potensi dalam diri Zahra. Ia melihat bukan hanya bakat desainnya, tetapi juga ketajaman bisnis dan etos kerjanya yang luar biasa. "Kamu punya sesuatu yang istimewa, Zahra," kata Madame Dubois suatu sore setelah kelas usai, sambil mengamati sketsa desain gaun yang dibuat Zahra. "Kamu tidak hanya merancang pakaian, kamu menceritakan sebuah kisah. Kisah tentang kekuatan dan keanggunan. Jangan pernah lupakan itu." Kata-kata itu menjadi pendorong semangat bagi Zahra. Ia mulai merumuskan konsep untuk butiknya sendiri. Nama itu datang kepadanya begitu saja. Zahra. Bukan hanya karena itu adalah namanya, tetapi karena dalam bahasa Arab, nama itu berarti cemerlang atau bercahaya. Ia ingin butiknya menjadi mercusuar bagi para wanita. Tempat di mana mereka bisa menemukan pakaian yang tidak hanya membuat mereka terlihat cantik, tetapi juga merasa kuat dan percaya diri. Koleksinya akan berfokus pada siluet klasik yang tak lekang oleh waktu, dibuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi yang ia dapatkan dari pengrajin lokal, dengan sentuhan modern yang halus. Ia menghabiskan akhir pekannya dengan menjelajahi berbagai distrik di Paris, mengunjungi pemasok kain kecil di Montmartre, berbincang dengan pengrajin kulit di Saint-Germain-des-Prés, dan mengamati gaya berpakaian para wanita Paris yang dengan mudahnya tampak elegan. Setiap sudut kota memberinya inspirasi. Ia mengisi buku sketsanya dengan ide-ide, menempelkan sampel kain, dan menulis catatan bisnis. Suatu malam, saat sedang melakukan panggilan video dengan Gita, ia dengan antusias menunjukkan papan visi yang baru saja ia buat di dinding apartemennya. Papan itu penuh dengan gambar-gambar inspiratif, palet warna, dan kutipan-kutipan yang membangkitkan semangat. "Wow, Zahr, ini luar biasa," seru Gita dari seberang layar. "Aku hampir tidak mengenali wanita yang penuh semangat ini." Zahra tertawa. "Wanita ini selalu ada,"
Git. Dia hanya terkubur di bawah tumpukan ekspektasi dan kekecewaan. Sekarang dia bebas. Ada kabar baru dari sini, kata Gita. Nadanya sedikit berubah. Perusahaan Adrian diambang kebangkrutan. Beberapa klien besar menarik diri setelah mendengar rumor tentang perceraian kalian. Dan sepertinya Vania sudah meninggalkannya. Dia terlihat sangat kacau. Zahra mendengarkan berita itu. Anehnya, ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa puas. Tidak ada rasa kasihan. Berita itu terasa begitu jauh. Seperti membaca berita tentang orang asing di negeri antah berantah. Biarlah. Hanya itu jawabannya. Itu bukan lagi urusanku. Bagaimana kabar renovasi rumahku? Perhatiannya sudah sepenuhnya tercurah pada masa depannya. Masa lalu adalah bab yang sudah ia tutup rapat dan arsipkan. 6 bulan berlalu dengan cepat. Zahra lulus dari program diplomanya dengan predikat terbaik. Dengan portofolio yang mengesankan dan rencana bisnis yang solid, serta bimbingan dari Madame Dubois, ia berhasil mendapatkan pinjaman usaha dari sebuah bank yang fokus pada wirausahawan baru. Mimpinya kini berada dalam jangkauan. Langkah besar berikutnya adalah menemukan lokasi yang tepat untuk butiknya. Setelah berbulan-bulan mencari, agen propertinya menelepon. Ada sebuah toko kecil yang akan disewakan di salah satu jalan paling menawan di Lemarais, tidak jauh dari apartemennya. Tempat itu kecil, bekas toko buku tua, dengan jendela etalase yang besar dan dinding bata ekspos di bagian dalam. Tempat itu memiliki karakter dan jiwa. Keesokan harinya, Zahra berdiri di depan toko itu bersama sang agen. Ia mengintip ke dalam melalui jendela yang sedikit berdebu. Ia bisa membayangkannya. Rak-rak pakaian yang tertata rapi, sebuah sofa bludru kecil di sudut untuk para pelanggan, dan sebuah lampu gantung kristal antik di tengah ruangan. Ia bisa merasakan energi tempat itu. Disinilah semuanya akan dimulai. Saya ambil tempat ini, katanya kepada sang agen dengan suara mantap, tanpa sedikit pun keraguan. Saat ia menandatangani surat perjanjian sewa di kantor agen beberapa jam kemudian, tangannya terasa sangat mantap. Setiap goresan pena di atas kertas itu adalah sebuah penegasan. Penegasan atas kemandiriannya, atas keberaniannya, dan atas keyakinannya pada mimpinya sendiri. Saat ia melangkah keluar dari kantor itu, memegang kunci toko pertamanya di tangannya, matahari sore Paris bersinar hangat di wajahnya. Ia berhenti sejenak di tepi jalan, menutup matanya, dan tersenyum. Ini bukan akhir dari sebuah cerita. Ini baru saja permulaannya. 3 tahun berlalu seperti sebuah musim yang berganti dengan cepat di Paris. Waktu telah menjadi sahabat Zahra, memoles luka lamanya hingga menjadi bekas samar yang tidak lagi terasa sakit, dan menumbuhkan tunas-tunas baru di kehidupannya hingga menjadi sebuah taman yang rimbun dan indah. Wanita yang dulu tiba di Bandara Charles de Gaulle dengan satu koper dan hati yang babak belur, kini telah bertransformasi. Butik Zahra, yang ia rintis dari nol di sebuah sudut menawan distrik Lemarais, kini telah menjadi salah satu nama yang diperhitungkan di kalangan pencinta mode independen Paris. Butik itu bukan lagi sekadar toko kecil, melainkan sebuah destinasi. Interiornya adalah cerminan dari filosofi Zahra, minimalis namun hangat, dengan dinding bata ekspos yang dipadukan dengan rak-rak kuningan yang ramping, sebuah sofa beludru berwarna safir di sudut, dan wangi bunga lili segar yang selalu menyambut setiap pelanggan. Koleksinya, yang dirancang sendiri oleh Zahra dan dibuat oleh para pengrajin lokal terbaik, menjadi buah bibir. Pakaiannya tidak meneriakkan tren sesaat, melainkan membisikkan keanggunan abadi. Gaun-gaun sutra dengan potongan yang sempurna, mantel wol yang terasa seperti pelukan, dan blus katun dengan detail bordir tangan yang halus. Setiap helai pakaiannya adalah sebuah cerita tentang kekuatan feminin. Pagi itu, butik sudah ramai. Para pelanggan, campuran antara wanita-wanita Paris yang modis dan turis kelas atas yang mendapatkan rekomendasi dari majalah mode, bergerak dengan tenang di antara rak-rak pakaian. Zahra, yang kini berusia 34 tahun, berdiri di tengah-tengah butiknya, mengamati kesibukan itu dengan senyum puas. Penampilannya adalah perwujudan dari mereknya. Ia mengenakan celana palazzo berwarna krem dan atasan sutra hitam rancangannya sendiri.
Rambutnya yang dulu panjang, kini dipotong sebahu dengan gaya yang chic. Wajahnya memancarkan ketenangan dan kepercayaan diri yang datang dari kerja keras dan pencapaian. Ia menyapa beberapa pelanggan setianya dalam bahasa Prancis yang fasih, memberikan saran gaya dengan tulus dan ramah. Zahra, majalah Vogue edisi terbaru sudah keluar. Ada liputan khusus tentang desainer baru yang patut diperhatikan di Le Marais. Dan tebak siapa yang fotonya paling besar? Bisik Amelie, manajer butiknya yang cekatan, sambil menunjukkan sebuah halaman majalah. Di sana, terpampang foto butik Zahra dengan profil singkat tentang sang pendiri. Kerja bagus, Amelie. Pastikan kita punya beberapa stok tambahan untuk gaun yang ditampilkan di foto itu, kata Zahra sambil tersenyum. Dulu, pengakuan seperti ini mungkin akan membuatnya melompat kegirangan. Kini, ia menerimanya dengan rasa syukur dan ketenangan, sebagai buah dari dedikasi yang telah ia tanam. Kehidupannya di luar butik juga telah berkembang. Jaringan pertemanannya yang dulu hanya Gita, kini telah meluas. Ada Sofia, sahabatnya dari sekolah mode, yang kini menjadi desainer tekstil sukses dan sering berkolaborasi dengannya. Ada Kenji, yang kini memiliki studio desain grafis sendiri dan menjadi otak di balik semua materi promosi merek Zahra. Mereka bertiga sering menghabiskan malam dengan makan malam di bistro kecil, berbagi cerita tentang tantangan bisnis, dan saling memberikan dukungan, sesuatu yang tidak pernah Zahra rasakan dalam lingkaran pertemanan lamanya yang penuh kepalsuan. Dan ada Luc, seorang arsitek berdarah Prancis-Vietnam yang ia temui setahun lalu saat sedang merenovasi butiknya. Luc adalah pria yang tenang, cerdas, dengan senyum hangat dan mata yang memancarkan kebaikan. Hubungan mereka terjalin perlahan, dibangun di atas pondasi percakapan yang mendalam, rasa saling menghargai, dan kekaguman atas profesi masing-masing. Luc tidak pernah mencoba mendominasi atau mengubah Zahra. Ia mencintai Zahra apa adanya, seorang wanita mandiri yang kuat dengan masa lalu yang telah membentuknya. Aku akan menjemputmu jam 8. Bunyi pesan singkat dari Luc yang masuk ke ponsel Zahra. Aku sudah memesan tempat di restoran favorit kita. Zahra tersenyum. Hubungan mereka terasa begitu mudah dan sehat, tanpa drama atau permainan pikiran. Di hadapan Luc, ia bisa menjadi dirinya sendiri, dengan semua kekuatan dan kerapuhannya. Malam itu, setelah seharian bekerja, Zahra pulang ke apartemennya yang kini telah ia beli. Apartemen itu tidak lagi terasa kosong. Setiap sudutnya terisi dengan barang-barang yang memiliki cerita. Sebuah lukisan abstrak karya seniman jalanan yang ia beli di Montmartre, koleksi buku-buku seninya yang terus bertambah, dan sebuah vas keramik buatan tangan dari Sofia. Apartemen itu adalah cerminan dirinya. Sebuah ruang yang aman dan penuh inspirasi. Sambil menunggu Luc datang, ia menuang segelas anggur dan berdiri di dekat jendela, menatap kerlip lampu kota Paris. Ia teringat akan dirinya 3 tahun lalu, seorang wanita yang hancur dan kehilangan arah. Ia teringat akan rasa sakit pengkhianatan, kepahitan karena dimanipulasi, dan ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. Sulit dipercaya bahwa wanita itu adalah orang yang sama dengan yang sekarang berdiri di sini. Perjalanannya tidak mudah. Ada malam-malam di mana ia merasa kesepian. Ada saat-saat di mana ia meragukan kemampuannya dan hampir menyerah. Namun, setiap kali ia jatuh, ia selalu menemukan kekuatan untuk bangkit kembali. Kekuatan yang ia tidak tahu ia miliki. Kekuatan yang lahir dari puing-puing kehancurannya. Bel pintu berbunyi, membuyarkan lamunannya. Luc berdiri di sana, membawa sebuket bunga peoni merah muda, bunga favorit Zahra. Siap untuk malam ini, Amabelle? Tanyanya sambil tersenyum. Zahra tersenyum balas. Selalu siap. Saat mereka berjalan bergandengan tangan menyusuri jalanan Le Marais yang diterangi lampu-lampu temaram, Zahra merasa hatinya dipenuhi oleh rasa syukur yang meluap. La Vie en Rose. Hidup dalam warna merah muda. Dulu ia pikir ungkapan itu hanyalah klise dalam sebuah lagu. Tapi malam ini, ia merasakannya. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Kebahagiaan adalah sesuatu yang ia bangun sendiri, dengan tangannya sendiri, bata demi bata, dari fondasi reruntuhan masa lalunya.
Dan bangunan kebahagiaan yang ia ciptakan ini, begitu kokoh dan indah, tidak akan bisa diruntuhkan oleh siapapun. Sabtu pagi di Paris adalah ritual suci bagi Zahra. Itu adalah waktunya untuk dirinya sendiri, jauh dari kesibukan butik. Ia akan berjalan kaki ke boulangerie favoritnya, membeli satu pain au cocolat yang masih hangat dan secangkir kafe creme, lalu duduk di salah satu meja di teras kafe, menikmati suasana pagi dan mengamati orang-orang yang lalu lalang. Pagi itu pun tidak berbeda. Udara musim gugur terasa sejuk dan segar, dan sinar matahari terasa hangat di kulitnya. Ia baru saja akan menggigit rotinya saat ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan dari Gita. Pagi, Zahr. Maaf mengganggu akhir pekanmu. Tapi aku baru lihat ini dan langsung teringat padamu. Kamu tidak akan percaya ini. Di bawah pesan itu, terlampir sebuah tautan dari salah satu portal berita terbesar di Indonesia. Rasa penasaran mengalahkan niatnya untuk menikmati pagi yang tenang. Ia mengetuk tautan itu. Laman berita itu terbuka, menampilkan sebuah judul besar yang mencolok di bagian atas. Kisah tragis mantan pengusaha dan ibunya. Dulu bergelimang harta kini jadi gelandangan. Jantung Zahra berhenti berdetak sejenak. Tanpa sadar, ia menahan napas. Matanya terpaku pada foto utama yang menyertai artikel itu. Foto itu berkualitas jurnalistik, diambil secara candid, tanpa filter, dan begitu brutal dalam kejujurannya. Di foto itu, terlihat Adrian dan Indira. Mereka sedang duduk di atas selembar kardus kotor di emperan sebuah pasar tradisional yang becek dan ramai. Latar belakangnya buram, dipenuhi oleh lalu lalang kaki para pengunjung pasar. Fokus kamera itu tajam pada dua sosok yang menyedihkan itu. Adrian tampak 10 tahun lebih tua. Tubuhnya kurus kering. Rambutnya acak-acakan dan mulai memutih di beberapa bagian. Ia mengenakan kemeja lusuh yang kebesaran. Tatapan matanya kosong, menatap ke depan tanpa melihat apa-apa. Tak ada lagi jejak arogansi atau pesona di wajahnya. Yang tersisa hanyalah kekalahan dan keputusasaan. Di sampingnya, Indira bahkan terlihat lebih mengenaskan. Wanita yang dulu selalu tampil sempurna dengan sanggul rapi dan perhiasan berkilauan, kini tampak seperti nenek tua yang tak terurus. Wajahnya penuh keriput yang dalam, rambutnya yang tipis diikat seadanya, dan pakaiannya kusam. Ia sedang memegang sebuah mangkuk plastik kosong, tangannya terulur ke arah kerumunan, menunggu belas kasihan. Wajahnya yang dulu selalu angkuh, kini dipenuhi oleh campuran antara rasa malu dan kegetiran. Tangan Zahra sedikit gemetar saat ia menggulir layar ke bawah dan mulai membaca artikel itu. Artikel itu menceritakan kejatuhan mereka secara rinci. Setelah perceraian, perusahaan Adrian hancur dengan cepat. Klien-klien besar, yang sebagian besar adalah relasi bisnis almarhum ayah Zahra, serempak menarik diri. Usahanya bangkrut, menyisakan tumpukan utang yang besar. Fania, sang rekan bisnis spesial, menghilang secepat kilat begitu tahu pundi-pundi uang Adrian telah kering. Adrian dan Indira harus menjual apartemen sewaan mereka dan semua barang yang tersisa untuk membayar utang. Awalnya, mereka mencoba menumpang pada kerabat. Namun sifat arogan Indira yang tidak berubah membuat semua pintu tertutup untuk mereka. Tak ada yang mau menampung mereka. Mereka terus terlempar dari satu tempat ke tempat lain, hingga akhirnya berakhir di jalanan. Artikel itu ditutup dengan kutipan dari seorang pedagang pasar yang mengatakan bahwa kedua orang itu sudah beberapa bulan terakhir terlihat berkeliaran di sana, tidur di mana saja, dan hidup dari belas kasihan orang lain. Zahra selesai membaca. Ia kembali menatap foto itu. Wajah Adrian yang kosong. Wajah Indira yang penuh penderitaan. Ia teringat dengan sangat jelas malam di restoran bintang senja. Ia ingat senyum penuh kemenangan di wajah Fania. Ia ingat tatapan meremehkan di mata Adrian. Dan yang paling ia ingat, adalah suara dingin Indira yang berkata, "Kamu akan menyesal, perempuan tidak tahu diuntung." Sebuah senyum kecil mulai terbentuk di bibir Zahra. Senyum itu perlahan melebar. Lalu, sebuah suara tawa kecil keluar dari tenggorokannya. Tawa itu tumbuh menjadi lebih besar, lebih lepas, lebih nyaring. Tawa yang murni dan tidak dibuat-buat. Beberapa pengunjung kafe menoleh ke arahnya,